Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Oki. Gimana kabar, Pak Oki? Baik, Sehat? Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Pak Safari gimana kabarnya? Iya, sama. Alhamdulillah, sehat. Nggak kurang Alhamdulillah. sedikit Iya, pun. Ya, mudah-mudahan kita oke. semua diberikan kesehatan. Ya, nah kita kan diskusi-diskusi nih Pak. Bapak ingin Iya, topik yang dibicarakan apa nih Pak untuk kita diskusi ini? iya. Saya sih punya obsesi. Obsesi saya itu adalah sekolah saya adalah yang di kantin sehat. Kantin Oh, sehat itu yang jadi obsesi saya gitu kan. nah terus nanti kan setelah diskusi hasil yang ingin Bapak harapkan apa dari diskusi ini? Ya, saya ingin sih kalau memang ya hasilnya kan tujuannya goalnya itu adalah kita sekolah kita itu bisa mewakili kantin sehat minimal tingkat Jakarta Selatan lah, syukur-syukur sampai tingkat provinsi DKI. Nah, itu yang kita coba untuk harapkan tingkat keberhasilan di kantin sehat ini kan. Ya bagus ya Pak ya. Dengan menciptakan kantin Hmm. sehat, itu kan terobosan baru. Kita kan benar-benar diawasi lah ya sama dinas kesehatan seperti itu. Terus kriteria-kriteria kantin sehat seperti apa Pak? Yang Bapak inginkan? Nah, kriteria kantin sehat itu yang pertama adalah ya pertama si penjual itu menjual makanan. Kalaupun dia punya makanan itu adalah yang pertama kalau dia berupa makanan ini sehat itu yang kaitannya adalah olahan sendiri ya. Olahan sendiri misalkan kalau dia dagang bakwan gitu atau segala macam ya benar-benar bakwannya itu hasil olahan sendiri. Yang pertama yaitu kemudian juga tidak ada pengawet, tidak ada apa penyedap rasa seperti kayak MSG ya, monosodium glutamat atau kalau dibilang anak-anak sekarang sih namanya mecin ya. Mecin itu adalah cenderung orang merasakan kalau di makanan dikasih mecin itu ya cenderung rasanya nikmat banget itu kan. Padahal itu adalah termasuk salah satu penyedap rasa buatan. Tambah lagi juga adanya pemanis buatan ya itu yang kita coba hindari dan lain sebagainya. Iya, bagus sih Samping itu Pak. juga, nah, samping itu juga kita coba mengurangi yang namanya penggunaan styrofoam. Karena ini terkait dengan lingkungan ya, lingkungan. Jadi kantin sehat itu bukan hanya sehat dari sisi makanannya, tetapi juga kantin sehat juga bisa mewakili dari sisi lingkungannya. Ya, kita coba mengurangi makanan-makanan yang berkemas dengan menggunakan plastik. Jadi kalau pada saat sebelum pandemi itu kita coba pada saat awal-awal masuk sekolah setelah pandemi kita mensiasati menggunakan kasin sehat itu kemasannya terbuat dari bahan yang apa istilah yang hanya sekali pakai. Jadi pakai piring kertas atau pakai gelas kertas. Tapi akhir-akhir ini jadi kesimpulan jadi keluhan. Keluhannya apa? Volume sampah yang ada di tempat sampah itu makin meningkat. Akhirnya coba ketika kita lihat 6 bulan atau 5 bulan setelah pandemi kelihatannya sudah mulai normal, kita kembali lagi penggunaan gelas-gelas plastik. Gelas-gelas plastik itu ya kendalanya anak membawa plastik, gelasnya dibawa ke kelas. Nah, itu yang jadi problema. Artinya gelas kotornya itu berceceran atau berceceran kemana-mana. Itu yang biasa kita sering temui di kelas. Jadi satu permasalahan ya, jadikan satu permasalahan. Iya benar Pak. Dengan adanya kantin sehat, itu kasar kita mengurangi lah ya, mengurangi sampah-sampah plastik, terutama styrofoam itu sangat berbahaya tuh Pak.
Pernah Ya, saya di sekolah saya di 37 sebelumnya itu pernah menerapkan kantin sehat tuh Pak, tapi benar-benar dikontrol dari apa dinas dinas kesehatan kelurahan. Jadi segala apa komposisi-komposisi makanannya juga dipantau seperti itu. Penggunaan plastik, penggunaan styrofoam itu juga nggak boleh. Tapi ya namanya juga kita masih berusaha mencoba-coba. Nah, sekarang situasi di sekolah Bapak kantinnya seperti apa? ya kalau yang sekarang ya pertama kali langkah yang sudah saya jalankan, Hmm. ya kita sudah melarang styrofoam, kita sudah mengalang apa, segala hal yang berbau plastik. Kita melarang anak-anak kantin menyediakan makanan-makanan yang sifatnya sakset ya, saset dan lain sebagainya ya. Jadi kita coba seperti Indomie itu juga kita coba mereduce mengurangi. Itu yang udah kita langkah-langkah yang udah kita lakukan seperti itu. Kemudian juga tadi yang permasalahan yang tadi yang gelas plastik berceceran kemana-mana, ini ada inisiatif dari si pengurus kantin. Si pengurus kantin itu memberikan bonus anak yang bisa mengumpulkan 10 gelas dikasih free satu minuman gratis. Atau dikasih misalkan 15 gelas ya kasih free minuman gratis. Itu si pengelola kantin. Ya alhamdulillah. Jadi hampir sama kalau misalkan dia pakai gelas kertas itu costnya kan tinggi. Satu gelas kertas itu harganya kan mungkin 1.000 2.000 ya di kemasan gelas kertas. Nah, kalau dia memberikan free minuman ke anak-anak itu ya sama aja. Nah ini budaya-budaya itu juga kita coba. Ya Pak Safari, lanjut. Ya, ini belum belum direkod lagi udah. Udah, Tadi kenapa? sinyal Pak Safari sepertinya ya ngelek ya. Oh, mati lag ya. Oke. Iya, Ya, itu yang terjadi itu. Nah, ke depan sih kita coba ini nanti karena terus terang kerjasama dengan puskesmas untuk meneliti ya penggunaan apa zat-zat aditif yang ada di makanan-makanan di kantin ya kita coba undang puskesmas ya undang puskesmas itu ya jadi kita coba undang untuk meneliti kandungan gizinya ya kandungan gizinya. ya berarti itulah ya Langkah situasi di kantin Bapak masih istilahnya sedikit-sedikit mengurangi lah ya. Boleh nih di ya sekolah saya pernah mencoba menggunakan apa namanya tumbler tuh Pak, menggunakan tumbler. Jadi mereka jajan di kantin menggunakan tumbler seperti itu. Apa mereka makan membawa box makan sendiri? Itu sih mungkin upaya untuk menguranginya ya. Seperti itu. ya Itu gimana menurut iya, salah Bapak? satu langkahnya sama. Saya sudah menjalankan penggunaan Iya. tumbler. Ya mungkin nanti setiap bulan kita ingatkan lagi penggunaan tumbler, ya penggunaan tumbler, kemudian penggunaan tempat makan dari rumah, ya kalau bisa seperti itu. Ya, dan juga kita juga nanti akan menjadwal makanan sehat dalam setiap minggunya. Artinya tiap hari Rebo anak bawa susu gitu kan, kita makan bersama-sama di kelas atau hari tertentu kita coba anak bawa buah dari rumah. Walaupun pisang satu sisir dibagi beberapa orang, itu kan artinya kita sudah ini kan sudah apa? Sudah memberikan satu bagian dari makanan sehat juga, ya makanan sehat, buah-buahan. Nah, dari buah-buahan itu kan terus terang buah-buahan tropis ya, ya bukan buah-buahan impor ya. Iya. Bersyukur kita juga bangga dengan produk yang ada dimiliki oleh di negara kita gitu kan. Itu ke depan memang ada perencanaan ke sana. Kita masih men-set up mengenai makanan yang ada di kantin juga. Terus terang kita juga untuk kantin sehat, coba si pemilik kantin itu kalau untuk mengambil apa makanan menggunakan plastik ya.
Maaf, dia kadang-kadang garuk-garuk selangkangan ambil makanan aja. Iya. Nggak kan tuh efek nggak sadar. Jadi kutunya wah, masuk ke situ kan, atau maaf ya, karena toponya ditaruh di Iya, pundak, ah maka bener tuh kan Pak. Iya. lap piring segala macam. Kadang yang penggunaan apa sih kayak lap ini juga kita nggak sadari ya saat itu benar Dan mengganggu kayak orang. lap Iya, segala seperti macam, itu. maka kita juga memberikan efek kayak begitu untuk Iya, kesehatan juga buat anak-anak. Maaf. iya bener Pak. Bagus itu Pak. Nah, itu juga kita juga sering ingatkan gitu kan, sering ingatkan kepada pengurus dan petugas kantin ya, pengurus kantin ya, supaya ya itulah kalau bisa. Itu ya termasuk juga kalau bisa berpakaian seragam ya, ada celemek gitu kan, celemek yang tidak mengotori siapa bajunya. Paling terutama tukang gado-gado nih, saking asik goyangnya itu kan tiba-tiba ada yang beli berhenti, nah, Iya, nyiprat kan, iya bener Pak, bener. Nah, nyiprat ya, iya, idenya perlu ada bagus. celemek Iya, segala ide, macam. Ya. eh, eh. Idenya bagus nih Pak tentang kantin sehat di sekolah Bapak. Nah, Nah, rencananya apa? Kedepannya gagasannya yang Bapak ciptakan apa nih untuk menciptakan kantin sehat? Rencananya yang Bapak ya lakukan? rencananya itu, rencana kan kemarin udah Ya, step-stepnya udah kita buat, mm-mm. step-step yang tadi. Nah, rencana dalam waktu dekat ini kita koordinasi dengan pihak puskesmas. Kita terutama puskesmas kecamatan yang lebih Iya, proaktif dalam kegiatan ini. Proaktif, ya. Jadi iya, puskesmas kecamatan hubungin, mengambil sampling dari makanan yang ada, nah, ketahuan nih, oh warung ini. Terus kita bikin labeling juga, labelingnya apa ya? Labeling masing-masing warung. Misalkan warung Bougainville, warung apa itu kan ada labeling. Kemudian dagang apa, spesifikasi. Jadi dagangan yang dia dagang itu juga nggak boleh bersamaan dengan di tempat lain gitu kan. Dalam satu tempat. Artinya jadi tidak tidak memunculkan satu persaingan, persaingan di antar pedagang gitu. Itu yang kita coba melihat seperti itu, ya. Terus terang yang namanya kantin sehat kalau misalkan berjalan dengan baik ya otomatis juga jangan sampai anak-anak sakit gara-gara makan di kantin, ya. Pertama kita paling ngeri yang sekarang ini adalah yang namanya pewarna buatan. Ngeri, ngeri sekali itu, terutama ada anak di SD mana itu pewarna buatan, jadi pewarna pakaian. Itu efeknya kan saya sakit ginjal. Jadi kita buat tanggung jawab bersama di antara teman-teman ya ada, karena kantin ini kan koordinasinya di bawah koperasi. Pengurus koperasi yang menangani masalah pembayaran sewa kantin. Ke pengawasannya adalah larinya ke wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Saya rasa itu aja. ya berarti intinya kita harus koordinasi lah ya Pak dengan puskesmas kecamatan biar mengontrol kantin kita apakah benar-benar komposisi penjualannya sudah terpenuhi Badan POM seperti itu ya Pak ya sehingga Nah, kesehatan anak lebih terjamin. Nah Pak Safari nggak terasa nih diskusi kita akan berakhir. Nah yang bisa Bapak kesimpulan apa? Yang bisa dapat Bapak simpulkan dari diskusi kita hari ini? ya dapat kita simpulkan itu ya kita berusaha untuk mewujudkan kantin sehat. Upaya-upaya yang kita lakukan mungkin dengan langkah-langkah terstruktur ya. Artinya nggak mungkin kita merubah begitu saja. Yang kita rubah itu justru mindset dari eh, para pedagang-pedagang di kantin. Itu kan nggak gampang untuk merubah mindset. Nah, terus terang mereka sudah terbiasa lama. Ada yang dia mereka cuma hanya membeli barang murah dari sekolah lain, dari tempat lain dipindahkan ke sekolah, nilai keuntungannya bisa 3 kali lipat. Padahal kita tahu barang yang dijual dari sana itu ya, itu lebih banyak menggunakan pengawet ya. Saya pengawet, saya pernah ya saya ambil makanan makanan yang dari kue subuh lah. Tahu kan kue subuh yang dari Senen Iya, iya tahu Pak. di Blok M kan ada. Itu bukan kita ini ya, bukan kita menjelekkan kue subuh. Iya. Ya ada makanan yang maaf
basinya itu bisa lebih dari 2-3 hari. Kalau makanan biasa kan basi seharian juga mungkin basi. Ya. Ya, berarti intinya Bapak ingin bertahap lah ya menciptakan kantin sehat seperti itu ya Pak ya. Oke, terima kasih ya Pak Safari atas waktunya kita diskusi ini nih. Terima Ya. kasih Pak. Selamat Ya. siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam.